Bisa pasca ledakan di Semenegeri 72 Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bakal memperketat aturan game online pada anak. Salah satu game yang menjadi perhatian khusus adalah PUBG, penggunaannya pun bakal dibatasi. Di Mosel kenapa tuh? Sumpah. Buka jalan dong, buka jalan. Udah mana aja. Ledakan di SMA N72 membuka mata akan bahaya dunia digital. Pemerintah pun siapkan sejumlah aturan, salah satunya dengan membatasi game online. Salah satu game yang jadi sorotan adalah game PUBG. Game ini dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Selain Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu melarang game PUBG. India menjadi negara pertama yang melarang PUBG pada 2020 lalu. Kini game PUBG boleh dimainkan namun di bawah pengawasan langsung pemerintah. Nepal dan Yordania juga melarang PUBG. Versi global PUBG juga dilarang di Cina, namun game serupa diluncurkan sesuai dengan regulasi domestik Cina. Terakhir ada negara Pakistan yang sempat melarang PUBG. Sementara itu, pengawasan game online di Indonesia diperketat dengan adanya Indonesia Game Rating System. Semua game yang masuk ke Indonesia dikelompokkan sesuai usia dan mulai berlaku tahun 2026. Sistem rating ini diharapkan bisa menjadi solusi dari bahaya mengintai di game online, salah satunya kekerasan pada dunia anak. Ya, rencana penyederhanaan mata uang atau redenominasi rupiah terus digodok oleh pemerintah. Namun pelaksanaannya menunggu kondisi dunia stabil lantaran penerapannya bisa memicu inflasi. Guna menggenjot ekonomi nasional, pemerintah berencana menyederhanakan mata uang rupiah. Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Namun penerapannya masih dikaji, lantaran bila tidak hati-hati bisa berdampak inflasi. Ya, kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan naik? Pasti akan berdampak. Sementara itu, Bank Indonesia memastikan bahwa proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya, yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Saat ini, redenominasi masuk dalam Prolegnas DPR RI dan akan segera dibahas dengan kementerian terkait. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur Riau Senin siang. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Riau Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arif Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Jadi datang ke sini ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar sih. Ya, masuk ke sini, masuk semua udah, itu aja cerita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menkyu untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukung program Presiden Prabowo Bangun Ekonomi Daerah, Menkomdigi resmikan 92 kantor cabang pelayanan pos universal. 92 kantor cabang pelayanan pos universal baru terbesar di seluruh Indonesia, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Peresmiannya dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan pos dan logistik nasional. Kenapa kantor pos yang kita pilih juga adalah untuk melihat bahwa awal muasal cara kita berkomunikasi, cara kita mengirim pesan adalah melalui pos. Jadi ketika kita sekarang banyak sekali bicara digitalisasi, agar kita tidak lupa juga pada fondasi sejarah bagaimana perkembangan komunikasi. Indonesia dengan keragaman budaya, agama dan suku bangsa menjadi teladan bagi negara-negara di dunia. Indonesia pun tekankan untuk terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Meski proses perdamaian di Gaza masih berlangsung, namun kondisi dunia tetap memanas. Di Lebanon, serangan udara Israel kembali menghantam distrik Tirus. Setidaknya 1 orang tewas dan 8 lainnya terluka dalam serangan ini. Kondisi dunia yang masih belum kondusif menjadi sorotan dalam Forum Perdamaian Dunia ke-9. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menjadi pembicara dalam acara ini tekankan tidak ada satu negara pun yang mau jadi korban perang. Inti daripada kehidupan kita itu damai.
Dan itulah maka dengan bicara memberikan spirit kita semua untuk bagaimana membuat kedamaian dunia ini. Ya tentu kita berusaha, Presiden kan juga berusaha untuk itu di PBB. Acara ini dihadiri oleh 60 tokoh dari 124 negara. Bhinneka Tunggal Ika pun menjadi salah satu perhatian negara-negara yang hadir. Semboyan ini menjadi model nyata bagi dunia dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Indonesia itu harmoni. Kita contoh unity in diversity. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu jualan kita banget. Kenapa? Karena memang faktanya tidak banyak. Bahkan mungkin satu-satunya bahkan saya bisa mengklaim. Saya baca sejarah berkunjung ke banyak negara, tidak ada negara yang seunik Indonesia. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo meninjau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Karanganyar, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tekankan zero accident di SPPG tersebut. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau aktivitas pengelolaan SPPG atau dapur MBG yang dikelola oleh relawan Bayangkari dan tenaga pendukung SPPG di SPPG Kemala Bayangkari, Karanganyar. Titik menilai terobosan yang dilakukan Polri melalui Yayasan Kemala Bayangkari merupakan langkah positif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat. Titi juga terkesan dengan kebersihan SPPG Kemala Bayangkari Polri, di mana kebersihan jadi salah satu faktor penting SPPG. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan SPPG Polri menekankan zero insiden. Tadi sempat beliau melihat langsung terkait bagaimana pelaksanaan food security dengan menggunakan alat test kit dan juga termasuk dengan pengelolaan IPAL terkait dengan sampah dari hasil MBG yang mungkin tidak dimakan dan juga termasuk pembersihan dan juga sterilisasi, sehingga harapan kita terkait dengan SPPG Polri ini betul-betul bisa zero accident. SPPG Polri ini dibangun dengan pengawasan langsung Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto. Sementara itu, menu MBG diserahkan ke 4.000 siswa pada 16 sekolah, mencakup jenjang dari PAUD hingga SMA wilayah Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Makfur, iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menggeledah kantor Wali Kota Jakarta Timur yang berada di kawasan Cakung terkait dugaan markup harga pengadaan mesin jahit. Proyek yang diadakan oleh Dinas UMKM dengan total anggaran 9 miliar rupiah ini ditaksir merugikan negara hingga 4 miliar rupiah. Dengan pengawalan prajurit TNI Angkatan Darat bersenjata lengkap, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menggeledah kantor Wali Kota Jakarta Timur di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Penyidik dan petugas TNI langsung memasuki gedung Wali Kota di Blok D lantai 4 Suku Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Setiap sudut kantor digeledah hingga petugas mengamankan data-data atau arsip pengadaan barang jenis mesin jahit yang dianggarkan sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk usaha kecil menengah di Jakarta Timur. Petugas menyita dokumen-dokumen penting dan komputer untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Untuk tersangka pasti sudah ada calon, tapi kita belum bisa menetapkan tersangka karena perhitungan kerugian negara yang realnya, yang sahnya nanti dari... Ya, dalam peringatan Hari Pahlawan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menghormati pahlawan bangsa. Tak hanya itu, Gibran juga membagikan cerita akan pahlawan masa kini. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Togi Sinaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin Raksi, Rakyat Awasi. Sampai jumpa. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah
benar-benar orang yang ingin merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 10 November kita mengenang sejarah para pahlawan bangsa. Namun, lebih dari sekedar mengenang, hari ini seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan kita sebagai bangsa tidak akan pernah selesai dan setiap generasi punya panggilan untuk berjuang. Dulu, para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa, darah, dan air mata. Musuhnya jelas, penjajah. Senjatanya jelas, bambu runcing, senapan, dan diplomasi. Namun kini perjuangan itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Di tengah dunia yang berubah semakin cepat dan masifnya kemajuan teknologi, jenis peperangan yang kita hadapi telah bergeser. Tantangan kita sebagai bangsa bukan lagi semata penjajahan fisik, tetapi bagaimana kita menjaga kemerdekaan dengan memperjuangkan kemajuan dan memberikan manfaat bagi sesama anak bangsa. Pahlawan masa kini bisa lahir dari mana saja, mulai dari atlet yang mengibarkan bendera Indonesia di ajang dunia, guru yang tanpa lelah mendidik anak-anak bangsa, tenaga kesehatan yang terus berjuang melayani masyarakat,